اليوم في شمال البصرة تحديدا في المدينة في منطقة بني منصور عند مرقد السيد أحمد بن عيسى بن زيد المعروف في هذه المنطقة بأحمد بن علي نسبة إلى علي بن الحسين عليه السلام. سوف نتعرف على نسبه الشريف وعن مواقفه وعقيدته وعن علمه وأبرز صفاته الأخلاقية وما يمتاز به هذا الرجل وكيف جاء إلى البصرة ولماذا اختار البصرة بالتحديد. في بداية الحلقة لابد أن نتعرف على النسب الشريف لصاحب هذا المرقد المبارك. هو السيد أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد ابن الإمام علي بن الحسين زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد في كربلاء ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو من ناحية النسب الشريف قرشي هاشمي وينتمي إلى أشرف الأنساب والبيوتات والأسر العربية. ويلقب السيد أحمد بالمختفي لأنه اختفى عن السلطة العباسية بسبب الظلم والجور وملاحقة لأبناء زيد الشهيد وذرية الإمام الحسن والحسين عليهم السلام. Dari hasil seminar kemarin itu adalah kita dapatkan informasi bahwa silsilah daripada Maulana Jubatul Kubro yang tersambung ke Said Musa Al-Kazim lewat Said Samsuddin Al-Ajal, Samsuddin Umar, Said Al-Ajal, Samsuddin Umar Al-Bukhari, yang beliau itu adalah gubernur pertama di Yunan. Baik, dari seminar kemarin di hari pertama muktamar itu didapatkan suatu kesimpulan bahwa silsilah daripada Maulana Jubatul Kubro itu dari segi ilmu nasab tersambung nasabnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari yang ada di Yunan, kemudian terus kepada Said Musa Al-Kazim. Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Muktamar Naat yang ke-1. Bisa dibilang Muktamar Naat ini apa ya? Kalau kita melihat dari beberapa organisasi atau elemen Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini, ada satu elemen yang sangat besar yang sering mengaku bahwa kamilah pewaris ajaran-ajarannya Wali Songo. Siapa? Nah, Nahdlatul Ulama. Mungkin kritik ini lebih tepatnya saya sarankan kepada TPNU. Karena di dalam NU itu banyak jenisnya, banyak orangnya, banyak pemikirannya, banyak sekali. Mengkritisi ini lebih kepada pengurus PBNU yang khususnya acuh tak acuh terhadap tesis nasab. Sebagai orang NU yang dari kecil, dari mbah-mbah saya dulu, tahunya ya dari itu gitu loh. NU tuh begitu, begini gitu. Saat ada tesis nasab ini muncul juga berawal dari salah satunya ya perilaku-perilakunya Pak Kabut yang tidak baik. Apalagi saat si Bahar Smith itu berbicara soal keturunannya Wali Songo itu. Itu lucu lagi, itu kocak gitu. Dia seperti tidak pernah membaca buku yang banyak. Mungkin dia bacanya ya dari itu, dari pendapat-pendapatnya orang Ta'alwi yang dia kenal, nggak tahu siapa. Nah, repotnya dia itu kan seperti apa ya, orang sudah dikenal orang banyak. Orang yang sudah dikenal orang banyak. Dia berbicara itu asal. Nah, dari situ lalu muncul tesis nasab dan lain sebagainya ini. Lalu keangkat. Siapa yang mengangkat? Ya banyak lah. Lalu kemari-kemari juga kemudian terungkap juga ternyata dulu Kiai Ali Badri dan Kiai Ilhamuddin salah satunya orang Naat itu dulu pernah berjuang soal nasab Wali Songo yang karena dianggap tidak bagian apa ya bisa dibilang tidak bagian dari Habib lah atau apalah begitu. Karena saat itu sudah tercipta sejarah yang itu salah, yang sangat mendistorsi sejarah yang aslinya dan berkembang bahwa Wali Songo itu bagian dari Habib. Nah, itu kan salah. Padahal sebelum muncul itu juga tidak ada hal itu, tidak ada. Munculnya itu ya termasuk baru, nggak lama kok. Nah, karena Wali Songo itu tidak mempunyai nakekah saat itu untuk mengisbat atau bisa dibilang lemah dalam pemberitaan, lemah dalam hal opini,
Karena memang cara kerjanya itu hanya manual, tidak kenal medsos atau apalah saat itu. Makanya ya tenggelam. Apalagi saat itu Kiai Ali Badri sudah pernah merasakan seperti apa dipersekusi Habib dan lain sebagainya. Dia sudah mengalami banyak hal orang-orang dulu itu. Bayangin saja ada seorang yang katanya temannya Kanjeng Nabi tapi suka mempersekusi. Apakah ajarannya Kanjeng Nabi? Apakah keturunannya Kanjeng Nabi? Bahkan Kiai Ali Badri juga pernah dipersekusi di Jepara. Nah ini dia gitu loh. Siapa itu yang di Jepara? Kalau kita tahu. Ternyata. Karena memang dulu kita banyak nggak tahu gitu loh. Tapi setelah kita membaca banyak soal Kiai Ali Badri, banyak hal kita ketahui. Ya mungkin karena saat itu tidak ada media yang meliput. Lemah. Lah sekarang ini udah ada zaman Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Makanya semua terungkap. Lalu muncul tesis Kiai Imaduddin. Nah ini dia. Boom gitu. Lah ini gitu loh. Satu orang yang sangat bisa dibilang apa ya, merontokkan, menumbangkan kajian-kajian orang-orang Ta'awi yang ngaku bahwa dirinya itu turunannya Kanjeng Nabi. Tumbang seketika. Sampai sekarang. Lalu kemudian akhirnya Naat juga harus bisa nggak bisa mengadakan muktamar, mengundang para nakib ngakubah dari luar negeri. Nah ini dia itu jelas yang diundang itu turunannya Kanjeng Nabi Muhammad semua asli. Dan saya kira juga kelemahan Naat ini tidak apa ya, publikasinya kurang. Walau kita tahu tapi untuk secara umum seperti orang-orang Naat itu kurang publikasinya, sangat-sangat bisa dibilang nggak kurang. Agak naik ya karena kita dorong gitu loh. Walau dengan keterbatasan informasi juga, keterbatasan akses juga, apalagi diadakan di Temboro, Magetan kan. Dan di acara Muktamar Naat itu jelas itu menumbangkan, semakin membuat apa ya bisa dibilang pengakuan Ta'awi bahwa keturunannya Kanjeng Nabi itu pokoknya tumbang. Sudah ada Kiai Imaduddin CS, banyak orang, Gus-gus banyak, ditambah Naat lagi. Karena memang beberapa tokoh di Naat dan orang PWI itu ada hubungan, ada keterkaitan. Cuman memang orang Naat sendiri kurang terlalu aktif di medsos, walaupun ada, saya lihat tuh ada. Tapi memang kurang kuat ya jaringannya untuk di medsos itu kurang kuat. Pergerakan PWI itu apalagi soal makam-makam palsu. Nah itu datanya tuh banyak loh. Banyak. Mungkin kapan-kapan akan dirilis semua itu secara resmi makam apa saja. Katanya masih dikembangkan sampai sekarang. Harusnya ini press release. Soal makam palsu undang semua media. Bayangin saja, soal makam palsu itu banyak kok dan ada di mana-mana. Dan juga sudah sejak lama. Kita kembali ke soal Muktamar Naat. Dari hasil keputusan sudah jelas. Tidak ada perlawanan sama hasil dari Robitoh, tidak ada. Mau melawan pakai cara apa? Ini udah zaman modern. Akses internet udah full, akses media udah full, informasi sudah full terbuka. Ibarat sekali langkah saja, misalkan saya ini tokoh misalkan, itu orang akan tahu saya tuh ngapain. Jadi sampai sekarang Robutas juga diam saja. Apalagi melihat keputusan Muktamar Naat semacam itu. Kalau di orang-orang Tesis Nasab ya sudah jelas. Sama satu gerakan. Di PWI juga. Tapi saya tuh agak heran. Tokoh-tokohnya ini yang didatangkan ini kenapa nggak dipublikasi sebelumnya? Dari Naat kok kurang mempublikasi itu. Biar orang tuh pada sadar, terutama para mukibin itu dia sadar. Karena mereka mengira itu turunannya Kanjeng Nabi ya itu gitu. Pujaan-pujaan mereka. Miranya ngertinya ya cuman Habib itu saja. Ada Sayyid Syarif. Lah yang lucu yaitu tadi. Banyak Habib yang berubah nama depannya pakai Sayyid. Gak malu lah gitu loh. Udah jelas ketahuan kok masih saja pakai kata Sayyid depannya. Yang jelas apa yang dilakukan Muktamar Naat ini Kiai Hanan, Kiai Ilzamuddin,
Ali Badri dan lain sebagainya. Ini bagus. Mungkin kalau nanti Muktamar Naat 2 mungkin, tapi coba publikasi awalnya itu lebih digencarkan. Jadi saat acara Muktamar Naat kedua boomnya itu wah. Apalagi nanti di Demak juga ada acara di tempatnya Ki Muharrar. Ya, padahal saya itu orang Demak yang pertama kali mengangkat isu nasab. Tapi saya nggak diundang tuh kayaknya saya. Karena dulu yang mengangkat soal isu nasab ini kan berawal dari awalnya Bahar bin Smith mengatakan itu, lalu kita dengan jaringan kita mencari bahan, lalu ketemu itu Ki Imaduddin itu, kita angkat bareng-bareng gitu loh. Udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang lebih enak berjuang itu dengan caranya sendiri, tetapi tetap harus menghormati, menghargai teman-teman seperjuangan loh. Jangan seperti Kori itu dengan pola sendiri, jalan sendiri, nggak tahu caranya sendiri dia itu ya jadinya semacam itu. Oke lah, wassalam.